Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semua sehat? Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Dan hari ini kita masih melanjutkan bab di minggu lalu, yaitu bangunan bersejarah di kota suci Mekah. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat bangunan bersejarah apa yang ada di kota suci Mekah? Nah, ayo kita lihat. Nah, bangunan bersejarah yang pertama yaitu Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram itu adalah masjid terbesar di dunia. Nah, di Masjidil Haram ini ada bangunan lagi, namanya Ka'bah. Nah, di Ka'bah ini biasanya digunakan sebagai tempat ibadah umat Islam. Ibadahnya berupa ibadah apa ya? Ibadah haji dan ibadah umroh. Nah, ini gambar Ka'bahnya. Nah, di sini ada pintu Ka'bah. Pintunya hanya ada satu. Kemudian ada batu hitam di sini, atau biasa kita sebut dengan Hajar Aswad. Dan ini adalah makom Ibrahim. Nah, orang Islam yang beribadah haji di sini biasanya melakukan tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Nah, siapa yang ingin ibadah umrah atau haji? Nah, Ustazah doakan nanti anak-anak bisa haji atau umrah. Amin. Nah, oke, selanjutnya. Bangunan bersejarah yang selanjutnya yaitu ini Gua Hiro. Nah, Gua Hiro ini terletak di Jabal Nur. Jabal artinya gunung, Nur artinya cahaya. Jadi Jabal Nur adalah gunung yang bercahaya. Nah, di Jabal Nur ini ada gua, namanya Gua Hiro. Nah, di Gua Hiro ini Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian, bangunan bersejarah yang selanjutnya yaitu Jabal Rohmah. Nah, Jabal artinya gunung, Rohmah artinya rahmat. Jadi, gunung yang penuh rahmat. Nah, kenapa disebut gunung yang penuh rahmat? Nah, anak-anak perhatikan di sini. Nah, bagian atas ini ada monumen, Dek. Nah, ada monumen untuk pengingat pada saat itu, pada zaman dahulu, ini adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa setelah berpisah selama 100 tahun. Nah, mereka diturunkan dari surga. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu apa ya ini? Gua Sur. Nah, Gua Sur. Gua Sur ini terletak di Jabal Sur. Nah, di Jabal Sur ini Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar pernah bersembunyi. Nah, pernah bersembunyi di dalam gua ini. Nah, bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, selanjutnya sekarang kalian boleh membuka buku paket kalian halaman 15. Nah, kita akan membahas latihan soal. Nah, yang akan kita bahas yang Romawi A. Nah, anak sudah siap? Nah, sekarang Ustazah bacakan perintahnya. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C di depan jawaban yang benar. Nah, nomor 1. Ahmad dan Budi mengunjungi toko buku Muslim. Di toko terpampang gambar bangunan Ka'bah. Ahmad tertarik dan mendekati gambar Ka'bah. Ahmad mengajak Budi melihat gambar Ka'bah. Ahmad bertanya kepada Budi, di mana Ka'bah itu? Budi menjawab, bangunan Ka'bah itu berada di kota titik-titik. A. Mekah, B. Mesir, C. Indonesia. Ya, di kota suci Mekah. Nah, silakan disilang hurufnya. Selanjutnya nomor 2. Bangunan Ka'bah sangat kokoh dan indah.
Bangunan itu berada di dalam Masjidil Haram. Setiap muslim yang berhaji selalu mengunjungi. Bangunan Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya. Nah, anaknya siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Nah, membangun Ka'bah merupakan perintah dari A. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, B. Allah, C. Adam. Ya, membangun Ka'bah adalah perintah Allah. Nah, silakan disilang ya bukunya ya. Selanjutnya nomor 3. Rumah suci itu selalu ramai dikunjungi setiap hari. Rumah itu menjadi tempat penting saat ibadah haji. Rumah itu juga menjadi kiblat umat ketika sholat. Rumah yang dimaksud adalah A. Ka'bah, B. Piramida, C. Rumah singgah. Ya, jawabannya adalah Ka'bah. Nah, silahkan disilang yang huruf A. Selanjutnya nomor 4. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota A. Yerusalem, B. Mekah, C. Jakarta. Ya, di kota suci Mekah. Nah, silakan disilang ya. Yang B. Nah, selanjutnya nomor 5. Pada bangunan Ka'bah terdapat A. Mobil, B. Hajar Aswad, C. Genteng. Terdapat apa? B. Hajar Aswad. Nah, batu hitam ya ini ya. Sekarang nomor 6. Kota Mekah ada di negara titik-titik. A. Cina, B. Arab Saudi, C. Amerika. B. Arab Saudi. Nah, silakan disilang yang huruf B. Nah, nomor 7. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di A. Rumah, B. Masjid, C. Gua Hiro. Ya, di Gua Hiro. Wahyu pertamanya berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Selanjutnya nomor 8. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bersembunyi di titik-titik A. Gua Hiro, B. Gua Sur, C. Gua Gong. Di mana? Ya, B. Di Gua Sur. Selanjutnya nomor 9. Nabi Adam dan Hawa dipertemukan Allah di A. Jabal Nur, B. Jabal Rahmah, C. Jabal Uhud. Gimana? Gunung yang penuh rahmat? B. Jabal Rahmah. Ya. Selanjutnya nomor 11. Laba-laba dan merpati membantu Muhammad atas izin titik-titik. A. Istri Nabi Muhammad SAW. B. Abu Bakar, C. Allah. Ya, atas izin Allah. Selanjutnya nomor 11. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak titik-titik putaran. A. 7 kali, B. 4 kali, C. 9 kali. Ya, tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya, sekarang nomor 12. Masjidil Haram luas, indah, dan A. Sepi, B. Suci, C. Kecil. Ya, suci. Suci. Suci ya. Selanjutnya. Nomor 13. Nomor 13. Nama lain Baitullah yaitu A. Ka'bah, B. Mall, C. Rumah. A. Ka'bah. Selanjutnya nomor 14. Malaikat yang menyampaikan wahyu adalah A. Israil, B. Adam, C. Jibril.
Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu adalah malaikat A, C, Jibril ya. C, Jibril yang disilang huruf C ya. Oke, sekarang nomor 15. Pada bangunan Ka'bah terdapat titik-titik pintu. Nah, Ka'bah mempunyai berapa pintu? Satu, ya, satu. Yang A, satu pintu. Silahkan disilang. Ya, oke ya. Nah, anak-anak, untuk yang B, untuk tugas mandiri ya, anak-anak kerjakan. Untuk tugas mandiri nanti boleh didampingi oleh orang tuanya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ustazah lain disampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Jangan lupa sholat 5 waktu, membantu orang tua, mengaji, belajar. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.